Dan kurban itu kalau berserikat untuk sapi 7, untuk kambing tidak bisa berserikat. Jadi tidak boleh. Lalu kemudian warga masjid itu iuran, untuk bayar iuran semua begitu, dibelikan sapi atau atas nama kantor, itu bukan kurban. Karena biasanya ada kantor ikut kurban kan, PT apa kurban, tidak bisa. Harusnya ada sohibul kurbannya di situ, bukan atas nama PT. Nah, yang kurban PT apa misalnya, PT Jambu Mete, PT apa Ketepeng Kotak, Ketepeng Kotak, PT apalagi Jambu Kristal misalnya, maka ini tidak dibenarkan. Uangnya dari mana? Dari iuran karyawan. Nah, maka ini tidak dibenarkan. Atau di instansi di kantor misalnya, di kantor pemerintah X misalnya, itu semuanya iuran. Setelah iuran kemudian diserahkan kepada manajer atau direkturnya, lalu kemudian disembelih sebagai kurban atas nama instansi tersebut, maka ini tidak termasuk kurban. Ya, di sekolah itu mengacu kepada athar Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas dia beli daging, lalu dia mengatakan ini kurbannya Ibnu Abbas. Itu waktu Ibnu Abbas masih anak-anak, karena memang Ibnu Abbas itu ketika meninggalnya Rasul, Ibnu Abbas usianya baru 15 tahun. Maka Ibnu Abbas saat itu belajar kurban dengan membeli daging. Maka status di sekolah itu adalah belajar kurban. Jadi bukan kurban. Status di sekolah. Tapi kalau di kantor tadi masuk belajar kurban. Kantor donde duit kok belajar kurban. Ya? Ya. Saru masuk kantor melarat. Padahal kita ketahui bersama, seseorang itu disebut sunnah muakkadah untuk berkorban itu kalau tadi punya senilai 1 ekor kambing atau 1 dinar. Sekarang banyak orang yang gajinya itu di atas 1 dinar. 1 dinar berapa? 4/4 gram emas, 3.825.000 rupiah. Kalau asumsi harga emas 900, saya bulatkan 4 juta. Sekarang banyak instansi kantoran itu gajinya di atas 4 juta. Saya tidak ngomong UMR Jogja loh. Ini saya sedang ngomong gaji orang kantoran instansi itu banyak yang lebih di atas 4 juta. Tidak sedang ngomong UMR. Nanti tidak ada protes, UMR-nya cuma 2 juta. Nah itu nanti tidak protes. Maka saya ngomong ini ada yang gajinya di atas 4 juta itu banyak. Nah, maka berarti bisa saja dia punya simpenan yang nilainya sampai 1 dinar, maka sudah sunnah muakkadah untuk berkurban. Dan yang hadir di sini sedikit banyak ada yang punya profesi yang mentereng, ada yang punya usaha yang cukup maju. Nah, sehingga kalau kemudian kita melihat di luaran sana yang kelasnya PT, mosok PT kok melarat. Nah, siapa mosok omong? Ya, karena di sini yang hadir di sini bukan PT usahanya, usaha biasa saja. Itu nyun sewu, itu saya lihat beberapa teman yang hadir di sini usahanya cukup mentereng. Nah, Mas Nurin tidak punya PT, tapi kalau ditanya kambingnya, wah itu banyak. Kalau ditanya empengnya udah berapa butir empeng itu, tidak terhitung itu. Padahal belum PT. Di belakang itu ada Pak Bas itu kalau ngomong masalah buku yang beliau cetak itu sudah berapa ribu lembar, berapa juta lembar itu. Padahal belum PT toh Pak? Belum. Baik. Nah, yang hadir di sini juga ada tukang khitan. Sudah berapa itu orang yang dikhitan? Jadi Bapak Ibu, insya Allah kalau tadi kantor tadi kemudian berkorbannya iuran, yaitu bukan kurban. Mestinya yang kurban siapa? Ada sahibul kurbannya, direkturnya, manajernya, karyawannya, stafnya, bisa berkorban di kantor tersebut, bukan iuran bersama-sama. Kemarin salah seorang kawan kita yang hadir di sini menceritakan ada di satu masjid yang kurbannya jamaahnya iuran. Jadi modelnya iuran. Maka ini bukan kurban karena ada ketentuannya.